Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Peradeniati dari Pasca IAIN Salatiga. Hari ini saya ingin berbagi materi mengenai perkembangan agama usia dini. Kenapa adalah usia dini ini sudah perlu kita perkenalkan dengan agama, dan bagaimana perkembangannya dalam anak usia dini itu seperti apa? Mari kita pelajari bersama-sama. Pada dasarnya anak itu dilahirkan di dunia dalam keadaan fitrah, selaras dengan teori tabula rasanya milik John Locke, bahwa anak itu dilahirkan seperti kertas putih tanpa coretan. Dalam diri anak memiliki potensi-potensi yang harus dikembangkan, termasuk potensi keagamaan. Untuk itu, perkembangan keagamaan anak sejak dini itu sangat ditekankan. Karena apa? Nilai-nilai yang akan diserap anak itu nanti akan menjadi kata hati dia, yang akan menjadi kontrol dalam diri anak ketika dia besar kelak. Agar mutiara yang indah dan bersih itu terjaga dari lukisan dan gambar yang kotor, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan sejak usia dini. Maka dari itu penting sekali bukan kita menanamkan pendidikan ini sejak anak usia dini. Pendidikan ini apa yang dimaksud pendidikan di sini? Pendidikan yang dalam arti usaha atau upaya serta kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempersiapkan anak untuk tumbuh kembang dengan semua potensi yang ada di dalam diri dia. Untuk apa? Untuk kehidupan yang akan datang, biar menjadi anggota masyarakat yang berguna dan kehidupannya itu menjadi lebih sempurna. Kemudian dalam kita ketahui bahwa apa yang akan terjadi di remaja itu tidak lepas dari tanaman sejak usia dini. Ada bahwa kenakalan remaja itu mayoritas karena mereka tidak memiliki latar belakang agama yang kurang, pemberdayaan generasi yang mampu memegang teguh nilai-nilai. Bukan perkara yang mudah emang ini sebenarnya. Jadi penanaman nilai ini sangat penting sekali. Penanaman terutama agama ya perlu dilakukan kepada anak sedini mungkin, sehingga rasa agama yang terpatri dalam diri anak itu akan mengakar dan menjadi kata hati bagi anak dalam menghadapi kehidupan kedepannya. Anak usia dini itu memiliki karakteristik yang unik. Mereka rasa ingin tahunya besar, terus apa yang ada di sekeliling dia itu ingin diketahuinya, terus bagaimana proses dia, terus sehingga tidak jarang ya anak-anak itu dengan rasa ingin tahunya yang tinggi menyulitkan orang dewasa. Kadang pertanyaannya itu membingungkan, jawabannya itu sudah dikasih tahu terus nanti tanya lagi, balik lagi tanya lagi. Anak-anak usia dini itu tentang tanyanya itu tentang bersifat keagamaan itu lebih rumit ketika menjelaskannya ya, karena harus benar-benar abstrak ya. Dan anak usia dini itu sifatnya eksploratif, dia dalam melakukan berbagai aktivitas untuk membangun pengetahuan dan keterampilannya, sehingga akan menumbuhkan nilai-nilai karakter juga. Kemudian anak usia dini itu mempunyai fase yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Dalam tugas pendidik di sini harus mengetahui kondisi perkembangan anak dan lingkungan anak itu seperti apa, dan bagaimana apa kesukaannya, dan bagaimana cara kita untuk memudahkan dalam menanamkan nilai-nilai Islami dalam diri anak. Dalam hadis dikatakan bahwa mamin yuladu ala fitrah, itu hadisnya Bukhari Muslim ya. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi, bisa jadi Nasrani atau Majusi. Dari hadis ini dan
dijelaskan bahwasanya dalam diri anak itu memiliki potensi keagamaan dan menjadi tugas yang orang dewasa sekitarnya yang harus mendidik dan mengembangkan potensi tersebut. Nah, perkembangan keagamaan atau religiusitas anak usia dini ini mempunyai peran yang sangat penting, baik perkembangan religiusitasnya, kemudian untuk dirinya sendiri maupun usia untuk selanjutnya. Nah, penanaman nilai-nilai keagamaan menyangkut konsep ketuhanan, ibadah, nilai moral, dan berlangsung sejak sedini mungkin ini kita harapkan dapat membentuk religiusitas anak untuk agar dapat mengakar secara kuat dan mempunyai pengaruh besar untuk sepanjang hidupnya. Nah, hal ini bisa terjadi ketika anak tersebut belum mempunyai konsep-konsep dasar yang dapat digunakan untuk menolak ataupun menyetujui hal yang di luar pengetahuan dia, yang dengan campuran lingkungannya, dengan pengaruh-pengaruh dari luar yang negatif gitu. Jadi nilai-nilai agama ini bisa kita tanamkan untuk menjadi warna pertama dasar konsep pada diri anak, sehingga pada proses selanjutnya nilai-nilai agama itu bisa mewarnai sang anak tersebut untuk menjadi manusia yang beradab, kemudian mempunyai nilai-nilai yang positif, kemudian menjadi dasar penilaian dan penyaringan terhadap nilai yang masuk pada dirinya nanti. Kita tahu bahwa fase fitrah anak-anak itu bersih, lugu, polos, jernih dan lembut, dan kelenturan tubuh yang belum tercemari oleh siapapun, dan jiwa yang masih belum terkontaminasi oleh lingkungan dan orang-orang sekitarnya. Nah, peran guru terhadap anak didik bisa prasekolahnya, mungkin bisa orang tuanya juga, dalam membentuk keyakinan akhlak dan cara berperilaku anak didik sesuai dengan agama yang dibenarkan. Lanjut. Kita mulai mengenai pembahasan perkembangan agama. Dalam pakar pendidikan dan agama itu banyak sekali ya pakar-pakarnya. Saya ambil contoh dari Hartati. Beliau mengatakan bahwa apa itu perkembangan? Perkembangan itu dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, saling tergantung sama lain dan saling mempengaruhi antar bagian-bagian organisme dan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kemudian dalam buku Psikologi Agama karya Jalaluddin Rahmat juga disebutkan bahwa menurut Harun Nasution itu agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih dari manusia sebagai kekuatan yang gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Nah, dari kedua pengertian tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa perkembangan agama itu merupakan suatu sifat ketuhanan yang dimiliki oleh anak sejak lahir dalam keadaan fitrah yang akan berkembang bersamaan dengan berkembangnya sistem organ tubuh yang lain. Keadaan fitrah ini dibawa anak sejak lahir, dibutuhkan bimbingan dari orang tua sehingga akan tumbuh dan berkembang sesuai agama yang dianutnya. Kita tahu bahwa anak itu lahir langsung diasuh oleh orang tuanya, lebih dekat dengan orang tuanya, apalagi masa-masa usia dini ya. Jadi lebih dekat dengan orang tua. Jadi maka orang tuanya di sini itu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keagamaan anak. Nah, dari pengertian di atas dapat
terdapat beberapa tingkat perkembangan agama anak usia dini. Ada 3 fase, yaitu fase dongeng, lanjut, ada fase dongeng itu, kemudian ada fase kenyataan dan fase individu. Dalam fase dongeng ini anak dimulai dari usia 3-6 tahun. Pada tingkatan ini, anak itu baru mulai mengenal konsep Tuhan, lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Kita ketahui bahwa anak umur 3 tahun itu masih imajinasinya tuh masih kemana-mana, dan emosinya juga masih belum sempurna ya, belum stabil ya. Maka dalam menghayati konsep ketuhanan ini, anak masih banyak dipengaruhi oleh kehidupan fantasi dalam memahami agama, masih menggunakan konsep fantastis yang dilupi oleh dongeng-dongeng yang kadang-kadang emang kurang masuk akal juga oleh guru-guru gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa menanamkan keagamaan, menceritakan konsep Tuhan itu seperti apa, itu harus lewat dongeng ya, karena anak-anak seperti itu emang kadang harus masa-masa bermain, masa-masa menikmati usia kecil, tapi kita sisipi dengan konsep ketuhanan. Kemudian fase kenyataan, tingkatan ini mulai anak masuk SD. Ketika masa ini konsep ketuhanan, anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan pada kenyataan, lebih realistis, lebih bisa diajak ngobrol, bisa diajak berdiskusi, bisa diajak memahami lebih lagi ketimbang masa-masa anak-anak dongeng tadi ya. Kemudian anak usia SD kan sudah mulai bisa belajar agama dengan orang-orang dewasa, sehingga ide keagamaan anak ini didasarkan atas dorongan emosi yang dapat melahirkan konsep ketuhanan yang lebih formalis lagi. Kita harapkan pada masa SD ini anak-anak sudah ketika diberi konsep ini sudah mulai bisa menerima tanpa fantastis, lebih realistis lah. Kemudian ketiga itu fase individu. Fase ini anak sudah mulai emosinya sudah mulai ada, kepekaannya mulai lebih tinggi lagi sesuai dengan usia mereka yang semakin bertambah ya. Kemudian fase ini sudah bisa diperkenalkan dengan nilai-nilai keagamaan tadi, lebih minatnya mereka tuh lebih, dan tingkat perilaku anak itu sudah bisa membentuk pola perilaku. Potensinya itu sudah ada potensi untuk diajak mengenal Tuhan, terus minat untuk diajak mengenai konsep ketuhanan itu sudah mulai tertata gitu. Kemudian selanjutnya lagi, menurut Komarudin Hidayat, hakikat spiritual anak itu tercermin dari sikap spontan, imajinasi, dan kreativitas yang tak terbatas, sehingga semua itu bisa dilakukan secara terbuka dan secara ceria. Kemudian spiritual itu berdasarkan tumbuh secara dan nilai-nilai agama maupun moralnya sudah mulai tumbuh, kemudian bisa memberi arah dalam kehidupan anak. Kemudian caranya bisa melalui perkataan, kemudian bisa melalui tindakan, dan perhatiannya kepada konsep ini itu sudah mulai ada. Nah, Komarudin juga menjelaskan bahwa cara untuk menumbuh dan mengembangkan kecerdasan spiritual anak itu ada 10 macam. Yang pertama itu, anak itu diajarkan mengajarkan anak itu bahwa
Tuhan itu selalu memperhatikan kehidupan kita. Jadi kemana apapun yang kita lakukan, Tuhan itu melihat tanpa ada CCTV di mana-mana. Itu kita sudah, anak itu diajarkan seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan anak itu Tuhan tahu. Jadi kita ajarkan dia kejujuran, ajarkan dia nilai-nilai positifnya itu ada. Kemudian kita ajarkan bahwa semua yang kita lakukan itu Tuhan nilai. Yang kemudian mengajarkan kepada anak bahwa hidup dan kehidupan ini saling berhubungan. Jadi ada sebab akibat, apa yang kita lakukan sekarang nanti akibat untuk selanjutnya itu seperti apa, itu sudah kita tanamkan pada anak sejak usia dini. Jadi kita melakukan seperti ini, nanti efeknya itu seperti apa seperti apa, dan bagaimana itu mereka tuh saling berhubungan. Jadi anak itu mulai berpikir, oh ya, ketika aku melakukan seperti ini nanti efeknya seperti ini, ketika saya menanamkan seperti ini nanti hasilnya seperti ini. Jadi sudah mulai kita sisipi cara untuk spiritual anak itu keluar. Kemudian yang ketiga, menjadilah pendengar yang baik bagi anak-anak. Jadi kita sebagai pendidik, orang tua dan orang dewasa sekitarnya, ketika kita mengajarkan kepada anak, kita juga harus mendengar apa keluh kesah dia, kita mendengar apa kesulitan dia, kita mendengar apa pendapat dia, dan apapun tentang yang telah kita ajarkan, kita coba menjadi pendengar yang baik. Karena tidak semua kita harus ngomong terus mereka kerjakan, tapi kita juga harus ada feedbacknya, kita juga menjadi pendengar. Kemudian yang keempat, ajarkan anak untuk menggunakan kata dan ungkapan yang bagus, indah, dan mendorong imajinasi. Ini sudah umum ya, kita menggunakan kata-kata yang bagus biar anak juga nanti meniru, karena anak itu masih meniru ya. Jadi pergunakanlah yang indah dan bisa mendorong imajinasi dia. Yang selanjutnya, doronglah anak untuk berimajinasi tentang masa depannya dan tentang kehidupan dia. Jadi sekarang dan akan datang itu kita sudah mulai perbincangan dengan anak-anak, sudah mulai kita sisipkan untuk berimajinasi. Oh, nanti ke depannya tuh seperti ini, nanti dewasanya tuh seperti ini, kamu tuh seperti jika sekarang kamu mengerjakannya seperti ini, maka untuk hasil kedepannya, untuk masa yang akan datang itu seperti ini. Jadi sudah ada gambaran, jadi sejak anak usia dini. Kemudian temukan dan tanyakan keajaiban yang terjadi setiap hari. Ketika dia melakukan seperti ini, apa yang dirasakan? Ketika dia melakukan satu perbuatan yang baik, efeknya apa? Enggak hari ini, oke, seminggu yang akan datang, apa yang kamu rasakan? Jadi anak itu akan mulai berpikir, akan mulai merasakan, dan akan mulai melakukan yang lebih lagi ketika dia ada, oh ternyata ada keajaibannya apa, dan apa manfaatnya apa, dan apa sesuatu yang terjadi setelahnya gitu. Jadi kan anak akan berimajinasi lebih lagi. Kemudian selanjutnya, berikan ruang kepada anak untuk berkreasi, menentukan program dan jadwal kegiatannya. Biasanya ini lebih ke, kalau kegiatan keagamaan itu kan biar dia tidak monoton, bosen, dia bisa melakukan kreasi sesuai dengan kesukaan dia, sesuai dengan keinginan dia. Ada program-programnya, oke, silahkan kita berikan dia kekuasaan, keleluasaan menentukan program. Oh, minggu ini pertama ini, minggu kedua ini, hari ini seperti ini, besoknya lagi next seperti ini. Jadi sudah ada jadwalnya dia sendiri untuk membuat kegiatan. Kita berikan dia ruang biar tidak tertekan dan dia merasakan enjoy untuk melakukannya. Kemudian selanjutnya, jadilah cermin positif bagi anak-anak, karena anak-anak itu lebih mudah meniru, maka kita harus menjadi tauladan, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Kita menyuruh anak-anak, kita juga harus melakukannya dulu. Kita memberi arahan, kita juga harus
sudah melakukannya terlebih dahulu. Jadi anak-anak itu bisa melihat kita, oh ya ibu tuh suruh seperti ini, itu seperti itu, sudah ada cerminannya. Kemudian sekali-sekali ciptakan suasana yang benar-benar santai. Nah, biasanya kan kalau kita menyuruh terus-menerus, anak mulai bosan, mulai boring, mulai tertekan, bolehlah dalam satu pekan itu kita kasih dia kebebasan. Kita tidak terlalu menekan dia untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kita. Kita berikan dia keleluasaan dulu, kita enjoy dulu sebentar agar anak itu tidak terlalu, karena kalau terlalu tegang maka emosinya yang akan keluar dan harapan untuk memperoleh spiritualitas tadi itu akan tidak maksimal gitu. Kemudian untuk selanjutnya, lepaskan semua kepanikan dan ketegangan fisik maupun psikis. Jadi ketika panik itu maka otak tidak akan bekerja dan semuanya itu akan menjadi buyar ya, dan akan menjadi hasilnya tetap tidak akan maksimal ketika, maka kita harus lepaskan ketegangan itu untuk menuju proses yang lebih baik. Kemudian setiap hari adalah istimewa yang wajib dihayati dan disyukuri. Ini sudah menjadi pandangan kita bahwa setiap hari adalah hari-hari yang istimewa. Jadi untuk memasuki hari selanjutnya itu kita lebih semangat, kita lebih giat lagi, dan kita selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan Tuhan pada kita. Usia dini, ada beberapa pakar mengartikan apa itu usia dini. Saya ambil contoh dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa anak usia dini itu anak usia mulai 0 sampai 6 tahun. Berbeda lagi dengan pendapatnya Slamet Suyanto bahwa anak usia dini itu dimulai dari 0 sampai 8 tahun. Pada tahap ini anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat, baik fisik maupun mental, sehingga untuk membentuk generasi yang cerdas, beriman dan bertakwa serta berbudi luhur hendaklah dimulai dari fase tersebut. Nah, dari kedua pengertian tersebut, maka saya menyimpulkan bahwa anak usia dini itu berusia 0 sampai 8 tahun yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun mental. Maka pada masa ini anak mulai mengenal benda yang pernah dilihat, juga mulai berpikir, juga mampu memahami konsep yang paling sederhana. Kemudian ada beberapa karakter mengenai anak usia dini, digolongkan beberapa ya. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kita tahu bahwa anak usia dini itu emang curiosity-nya tinggi, jadi dia ingin tahu apa yang ada di sekitarnya itu lebih besar, karena apa yang dia lihat itu pasti dia akan ingin tahu, bertanya-bertanya ini apa itu kegunaannya apa dan sebagainya, itu karena dia melihat dan merasakan. Kemudian anak usia dini itu pribadinya itu unik, ya emang gitu. Anak kecil itu emang unik. Setiap anak itu emang unik, cara belajar dia, cara berkembang dia, cara menerima dan mengeksplor itu juga berbeda-beda. Kemudian suka berfantasi dan berimajinasi. Ini anak-anak emang apa yang dipikirkan dia itu selalu menjadi lebih di pemikiran dia berimajinasi seperti ini, jadi akan seperti ini gitu. Kemudian masa paling potensial untuk belajar, karena anak-anak masa usia dini itu lebih mudah menyerap pembelajaran, dan waktu-waktu itu emang waktu dia untuk belajar, jadi potensi untuk belajarnya dia itu lebih tinggi. Kemudian menunjukkan sikap egosentris, dia mempunyai pandangan sendiri. Anak-anak usia dini itu mempunyai pemikiran sendiri sesuai dengan khayalan dia, dan
pencapaian tingkat pemahaman dia, sehingga orang tua dan orang dewasa di sampingnya itu mempunyai tugas untuk mengarahkan anak ini mengarahkan agar tidak salah persepsinya. Kemudian memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Anak-anak usia dini itu konsentrasinya itu memang pendek sekali. Ada yang 10 menit itu sudah selesai, sudah cari yang lain, baru 5 menit, baru 7 menit itu sudah mulai bosan dan pindah-pindah dengan objek yang dipelajarinya. Kemudian yang selanjutnya, sebagai bagian dari makhluk sosial, itu sudah pasti karena dia juga hidup bermasyarakat. Terus kemudian ada pendapat lain mengenai karakteristik anak usia dini, dikelompokkan menjadi 4, usia 0 sampai 1 tahun, usia 2 sampai 3 tahun, dan usia 4 sampai 6 tahun, dan usia 7 sampai 8 tahun. Nah, untuk usia 0 sampai 1 tahun ini fisik pada masa bayi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan untuk selanjutnya ya, karena waktu bayi lahir itu 1 bulan aja sudah mulai berisi badannya, otot-ototnya dan mulai terbentuk. Nah, karakter anak usia 0 sampai 1 tahun ini ada keterampilan motorik, kemudian panca inderanya juga mulai bekerja, kemudian komunikasi sosialnya juga bekerja. Kita masuk ke mengenai keterampilan motorik dia. Naik lagi. Pada masa ini anak itu mulai bisa berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Dan fase-fase ini memang seperti itu ya, anak usia 0 sampai 1 tahun umumnya ya. Anak normal itu memang diharapkan mempunyai keterampilan motoriknya itu sudah bisa dari dia usia 6 bulan itu sudah berguling-guling, kemudian 8 bulan itu sudah mulai merangkak, ada yang 6 bulan sudah mulai ingin duduk gitu ya, dan 8 bulan juga sudah ada yang mulai duduk, 9 bulan mulai berdiri, dan usia 1 tahun itu sudah mulai dia berjalan. Ini kita umumnya anak seperti itu, tapi juga ada anak-anak yang spesial yang keterampilan motoriknya terlambat. Kita ambil untuk umumnya ya, ini keterampilan motoriknya. Kemudian keterampilan menggunakan panca indera. Anak melihat dan mengamati, anak meraba, anak mendengar, mencium, mengecap, dan memasukkan setiap benda ke mulutnya. Itu sudah emang fase-fasenya anak umur 0 sampai 1 tahun seperti itu ya. Dia penasaran dan apa yang ada di sebelahnya itu dimasukkan, dirasakan, dan icip-icip seperti itu. Kemudian komunikasi sosial. Komunikasi dari orang dewasa akan mendorong dan memperluas respon verbal dan non-verbal bayi. Jadi pada masa 0 sampai 1 tahun ini orang dewasa itu biasa ngajak ngobrol, kasih tahu ini namanya apa, itu apa, penjelasannya, dan itu menjadi untuk memperluas respon si anak. Kemudian pada fase umur 2 sampai 3 tahun, anak ini mengalami pertumbuhan fisik, ada perkembangannya pun mulai pesat ya. Dan usia pada tahun ini itu anak aktif mengeksplor benda yang ada di sekitarnya. Sudah 2 tahun sampai 3 tahun ini apa yang benda-benda yang ditemuinya itu akan menjadi proses belajarnya dia gitu. Dia mulai belajar ini apa, mulai merasakan itu apa, ini namanya apa gitu. Anak mulai belajar mengembangkan kemampuan bahasa dia dengan berceloteh, ngomong-ngomong, terus komunikasinya mulai dengan orang lain itu sudah mulai bertambah, terus mengungkapkan apa yang ada di pikiran dia, apa yang dia tahu itu mulai dikeluarkan, mulai disampaikan pada orang lain. Kemudian yang ketiga, anak belajar mengembangkan emosi yang didasarkan pada faktor lingkungan, karena emosinya itu lebih, jadi dia mulai mengeluarkan emosi dia. Kemudian fase yang ketiga, anak usia 4 sampai 6 tahun. Kita jeda dulu. Kemudian pada anak usia 4 sampai 6 tahun, ini ada perkembangan fisik, ada perkembangan bahasa, kemudian ada perkembangan kognitif. Nah, pada fase ini anak sudah memasuki taman kanak-kanak ya, jadi
perkembangan fisiknya juga anak sudah aktif, kemudian otot-ototnya sudah mulai berkembang, kemudian bahasanya dia sudah mulai banyak memahami pembicaraan orang lain dan sudah mampu mengungkapkan pemikirannya. Kemudian perkembangan kognitifnya itu anak sudah menunjukkan rasa keingintahuannya terhadap lingkungan sekitar. Jadi anak akan sering bertanya kepada orang lain gitu. Kemudian ketika bermain juga sudah mulai diajarkan untuk bersama-sama, tidak individual lagi, jika bermain bersama-sama, berbagi mainan bareng-bareng gitu. Kemudian anak yang selanjutnya usia 7-8 tahun, ini karakteristiknya sudah terus kognitifnya itu sudah mampu berpikir, dia sudah mulai bisa menganalisis dan bisa diajak berpikir induktif dan deduktif lah. Kemudian perkembangan sosialnya, anak mulai ingin melepaskan diri dari orang tuanya. Anak sering bermain, terus kemudian bergaul dengan teman-teman sebayanya. Kemudian anak menyukai permainan yang melibatkan banyak orang, sudah mulai berinteraksi lebih dari 3 orang dan ke teman-temannya. Kemudian perkembangan emosi anak ini sudah mulai terbentuk dan tampak sebagai bagian dari kepribadian anak. Kita ketahui bahwa anak-anak SD itu sudah mulai bergejolak ya emosinya. Kemudian kita masuk pada sifat-sifat agama anak usia dini. Ada androfektif, egosentris, anthropomorpis, verbal, ritualis, imitatif, dan rasa heran. Kita perdalam satu-satu. Unreflektif ini anak tidak mendalami, artinya dia menerima ajaran tanpa kritik. Jadi menerima apa adanya yang disampaikan oleh orang lain gitu, tanpa ada pengayalan, tanpa ada penolakan. Jadi ya terima begitu saja, sehingga tapi mereka tidak begitu merasa puas dan mereka kurang, walaupun penjelasannya memang kurang masuk akal ya, mereka terima dengan apa adanya, terima begitu saja dan cukup saja, sekedar saja gitu. Kemudian egosentris, anak itu memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama usia perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalamannya. Jadi semakin bertumbuh, semakin meningkat pula egoisnya. Kemudian ada masalah keagamaan, anak tuh menonjolkan kepentingan dirinya sendiri. Terus selanjutnya antropomorfis, itu anak itu mulai mengembangkan konsep ketuhanan itu sama dengan konsep manusia. Menurut anak, Tuhan hukum orang. Menurut anak pada proses ini Tuhan usia lanjut mas, usia 6 tahun itu mempunyai wajah seperti manusia. Jadi dia beranggapan bahwa Tuhan itu ya hampir sama dengan manusia. Dia punya anggota tubuh yang sama, ada wajah, ada telinga, mata, dan lain sebagainya. Dan Tuhan itu digambarkan sefantastis mungkin oleh anak itu. Kemudian ada verbal dan ritualis. Verbal itu ya maksudnya itu ya ucapan ya, ketika anak itu mulai cara menghafal kalimat-kalimat keagamaan. Kemudian lanjut lagi bahwa imitatif, artinya itu meniru. Maksudnya ini anak tuh melakukan kegiatan keagamaan itu dengan apa yang dilihatnya, lalu kemudian dia mengerjakannya. Dan misal doa, misal sholat, kemudian dan lain sebagainya, melihat realitas kehidupan. Pembiasaan dan pengajaran yang intensif itu anak lebih gampang meniru.
Ya karena anak itu sebagai peniru yang ulung, maka orang tua atau orang dewasa dan pendidik itu juga harus memberikan teladan yang baik ya, karena ini merupakan modal yang besar dalam mendidik keagamaan anak. Kemudian selanjutnya rasa heran dan kagum melihat akan keindahan sesuatu. Tentu saja kekaguman dan keheranan ini akan berbeda-beda ya maknanya dari rasa orang anak-anak dengan orang dewasa. Kalau anak-anak itu kan masih bersifat realistis saja kan, tetapi kekaguman dan keheranan orang dewasa itu juga di samping realitas juga memikirkan apa dibalik keindahan realitas tersebut. Jadi rasa herannya tuh sama teman, cara berpikirnya, cara menanggapinya itu berbeda-beda. Karena kekaguman dan keheranan anak-anak itu masih bersifat kritis, masih apa adanya tersebut. Kemudian selanjutnya ini ada pembinaan agama kepada anak. Ada beberapa pendekatan untuk membina keagamaan anak. Antara lain salah satunya yaitu pembinaan agama lebih bersifat pengalaman langsung. Misalnya seperti sholat berjamaah, kemudian bersedekah, kemudian merayakan hari raya bersama-sama, kemudian ada beberapa hal yang bisa dilakukan bersama-sama. Jadi secara langsung dan bisa pesannya bisa disampaikan melalui cerita, bisa melalui dongeng dan lain sebagainya. Jadi tidak membebani mental maupun pemikiran mereka. Jadi kita bisa menyisipkan keagamaan itu melalui kegiatan bersama-sama. Jadi dari kegiatan itu dilakukan bersama-sama, kemudian setelah itu kita ada sampaikan pesan terhadap apa yang telah kita lakukan tadi. Kemudian yang kedua, kegiatan agama disesuaikan dengan kesenangan anak-anak. Mengingat anak itu tadi masih egosentris ya, sehingga model pembinaan agama ini bukan mengikuti kemauan orang tua, melainkan harus banyak variasi agar anak itu tidak cepat bosan, kemudian dia melakukan dengan having fun. Kemudian kini dituntut orang tua maupun guru itu harus punya banyak ide maupun kreativitas tentang strategi bagaimana cara kita bisa menyisipkan keagamaan ini kepada anak. Bisa ganti-ganti metode, bisa ganti variasi materinya itu boleh sama, tapi cuma cara penyampaiannya itu bisa berganti-ganti biar anak itu masih tetap senang. Kemudian yang ketiga itu pengalaman agama anak selain yang didapat dari orang tua, guru dan teman-teman sebaya, mereka juga belajar dari orang yang ada di sekitar kita. Jadi secara tidak langsung dia karena masih imitatif tadi, jadi dia masih melihat orang lain itu seperti itu, dia itu seperti itu, mereka seperti itu, tanpa sengaja, tanpa disadari juga dia juga bisa akan meniru, juga bisa menjadi pengalaman agama anak tersebut. Kemudian lanjutnya pembinaan agama kepada anak juga perlu dilakukan secara berulang-ulang melalui ucapan, tindakan, baik secara langsung dan secara anak itu masih dalam tahap proses belajar dan mereka juga unik, maka pembinaan agama itu tidak bisa secara spontan langsung, tidak bisa secara instan juga tidak bisa. Jadi kita perlu kesabaran, kita perlu pengulangan agar proses ini berjalan dengan baik dan hasilnya pun juga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian mengingat nomor 5, mengingat agama masih imitatif, maka pemberian contoh nyata dari orang tua dan guru maupun masyarakat lingkungan itu sangat penting gitu. Proses pembinaan itu antara orang tua itu harus benar-benar dapat dicontoh anak. Jadi secara lisan maupun tindakan itu benar-benar kita berikan yang terbaik, kita berikan contoh ya tauladan yang benar-benar yang
perilaku yang baik. Kemudian melakukan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, misal masjid, misal pondok, misal peninggalan sejarah lainnya lah, yang anak-anak itu juga mempunyai pengalaman, oh iya ternyata ada seperti ini kok, ternyata peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Nabi itu masih ada, dan dia juga melalui melihatnya dengan itu mereka akan juga berpikir dan mulai berimajinasi. Kemudian lanjutnya, oleh karena itu pendidikan agama Islam yang diberikan oleh orang tua dan guru kepada anak usia dini itu sangat penting, karena pada masa ini anak itu sedang mengalami masa tahap awal pertumbuhan dan perkembangan. Jadi sangat tepat sekali jika pada masa pendidikan usia dini ini pendidikan agama Islam itu diberikan. Kemudian lanjut, stop. Anak usia dini ini biasa dikatakan masa-masa emas. Ketika anak itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, maka anak usia dini itu peka sekali, dan potensi untuk mempelajari sesuatu dan rasa ingin tahunya itu sangat besar. Jadi apabila anak itu bertanya, jawabannya belum sampai di klimaksnya, dia belum sampai dia puas, maka dia akan terus bertanya dan mengetahui apa maksudnya itu. Saat ini anak itu sedang mengalami masa tahap pertumbuhan dan perkembangan, sangat tepat sekali dengan cara apa dan bagaimana itu bisa kita pelajari bersama, bisa metodenya bagaimana, terus bagaimana cara kita memberikannya itu, bisa kita memberi contoh kepada anak, kita bisa bercerita, mendongeng, atau membawa anak ke alam nyata tadi, seperti ke tempat-tempat bersejarah gitu ya, melihat keagungan dan kebesaran Tuhan, terus melatih anak untuk membiasakan anak beribadah, berakhlak mulia, serta belajar sosial. Maka orang tua hendaklah mampu untuk menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan, sehingga menimbulkan semangat dan motivasi bagi anak-anak mengenal Tuhannya. Diharapkan pendidikan agama Islam ini menjadi pondasi yang untuk kehidupan anak kelak di kemudian hari setelah dia dewasa. Pendidik itu perlu memahami karakteristik anak untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran, memberikan materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak. Karena anak itu juga unik, anak itu berbeda-beda, maka ini guru perlu kreativitas yang tinggi untuk menyampaikan materi-materi tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, kekurangan-kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.